Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi ya dengan Bu Leli. Hari ini kita akan belajar IPA. Itu tentang objek IPA dan pengamatannya. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan alat tulisnya ya. Tetap semangat ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian sebagai siswa dapat menjelaskan apa itu metode ilmiah. Kemudian supaya kalian dapat membuat sebuah penyelidikan IPA dan menjelaskannya dalam 3 komponen keterampilan proses, yaitu pengamatan, inferensi, dan komunikasi, melalui tugas proyek menanam tanaman di rumah dan menentukan laju pertumbuhannya dengan benar. Objek pengamatan IPA adalah peristiwa atau fenomena atau benda atau bagian benda yang menjadi atau sasaran yang diamati menggunakan indera atau dengan alat ukur. Nah, ini merupakan benda-benda yang ada di sekeliling kalian yang berada di alam ya. Jadi itu baik itu bidang objek fisika, kimia maupun biologi. Nah, di sini ada langkah-langkah metode ilmiah ya dalam pengamatan IPA. Langkah yang pertama yaitu observasi atau pengamatan. Nah, pengamatan ini bukan hanya tanaman, pokoknya semua objek-objek yang ada di alam. Kemudian langkah yang kedua yaitu mempertanyakan. Misalkan kamu menanam tanaman 2 jenis. Nah, yang pertama diberi pupuk dengan tidak. Kira-kira pertanyaannya seperti apa? Manakah tanaman yang akan tumbuh lebih subur, apakah tanaman A atau tanaman B? Itu contohnya. Kemudian kamu melakukan hipotesa atau hipotesis ini kamu lakukan dari berdasarkan sumber-sumber yang sudah kamu baca. Misalkan jika tanaman A diberi pupuk, maka dia akan lebih cepat tumbuh subur dibandingkan tanaman B yang tidak diberi pupuk. Nah, itu contoh dari hipotesis. Kemudian langkah yang keempat adalah menganalisis hasil eksperimen. Nah, proses analisis ini dilakukan pada saat kamu mengukur laju pertumbuhannya setiap hari tanaman A dengan tanaman B, perbedaan tingginya seperti apa. Lalu yang ketiga, baru kita menarik kesimpulan dari data-data hasil percobaan dan observasi yang kalian lakukan. Lalu dihubungkan dengan hipotesis yang kalian gunakan. Dalam metode ilmiah tadi diperlukan yang namanya keterampilan proses sains. Dalam melakukan langkah-langkahnya itu ada 3 tahap yang harus kalian kuasai, yaitu yang pertama adalah pengamatan. Pengamatan ini melibatkan panca indera, jadi tidak hanya mata ya, bisa juga pendengaran atau perasa atau penciuman, atau misalkan kalian mengamati 2 jenis makanan, kalian lihat warnanya, kemudian kamu rasa manis atau tidaknya gitu ya. Nah, itu berarti dia melibatkan panca indera. Nah, itu proses pengamatan. Kemudian yang kedua itu membuat inferensi. Membuat inferensi ini merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Jadi sehingga ditemukan pola-pola atau hubungan antar yang diamati, kemudian kalian membuat dugaan seperti tadi. Kalau misalkan tanaman yang diberi pupuk, maka dugaannya tanamannya akan lebih subur. Nah, itu adalah membuat inferensi. Kemudian yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Setiap kalian melakukan metode ilmiah atau percobaan pengamatan IPA, itu harus dikomunikasikan. Komunikasikan ini bisa berupa lisan, berupa presentasi, ataupun tulisan. Tulisan ini dituangkan dalam bentuk laporan. Nah, tulisan ini bisa berupa data yang ditulis dalam tabel, grafik, atau dalam laporan berupa bagan-bagan dan gambar. Nah, ini merupakan contoh tabel atau penulisan hasil pengamatan kalian dari proyek menanam tanaman yang minggu kemarin ditugaskan ya. Tanaman pertama ini bisa kalian membandingkan, misalkan kemarin kalian hanya disiram dengan air keran biasa. Nah, sekarang kalian coba tanaman kedua itu disiram dengan air beras, atau tanaman ketiga disiram dengan air dan dicampur dengan penyedap makanan. Penyedap makanan apa saja yang ada di rumah ya, misalkan ada salsa atau vetsin atau merek lain, itu kalian campur dengan air. Nah, itu disiram ke tanaman. Nanti kalian bandingkan dan diukur tingginya setiap harinya. Misalkan hari pertama dengan hari kedua
itu tingginya sama. Nah, kalian lihat perbedaannya di hari ketiga dan hari berikutnya, apakah sama atau tidak. Lalu nanti kalian akan buat hipotesanya seperti apa. Kira-kira mana yang akan lebih cepat subur atau cepat tumbuhnya atau tingginya lebih besar. Nah, itu bisa kalian cari referensi-referensi dari buku-buku atau dari media di internet. Dari tabel data yang sudah kalian buat tadi, lalu kalian harus membuat atau mengkomunikasikan berupa laporan tertulis ya dari pengamatan objek IPA. Nah, di sini tadi udah Ibu jelaskan ada 6 tahapan ya. Yang pertama observasi. Topik penyelidikannya yaitu mencari informasi dari berbagai sumber terkait, itu berbagai macam campuran yang baik pada tanaman. Misalkan tadi antara air beras dengan air yang dicampur dengan penyedap makanan. Nanti hasil pengamatannya diisi di tabel yang ada titik-titiknya ya. Kemudian yang kedua mempertanyakan. Nah, kalian buat pertanyaannya, pupuk atau campuran mana yang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Nah, itu kalian tulis di hasil pengamatan. Kalian apakah menggunakan pupuk atau campuran yang tadi Ibu contohkan atau lainnya ya. Kemudian yang ketiga berhipotesis. Nah, kalian buat hipotesanya. Ini contohnya ya. Dengan berdasarkan kajian dari info yang didapatkan, kemudian buat kesimpulan sementara dan menyatakan bahwa pemberian air beras akan lebih apa? Apakah lebih cepat ataukah lebih lambat pertumbuhannya dibandingkan dengan air yang diberi penyedap pada tanaman tadi ya. Kemudian yang keempat itu merencanakan. Perencanaan ini itu adalah semua proses eksperimen. Eksperimen tanaman sejenis disimpan dalam 2 wadah berbeda dan diberi air beras dan air sasa dengan jumlah yang sama. Jumlahnya harus sama ya. Setiap hari juga harus disiram. Lalu diukur oleh kalian ketinggiannya. Nah, pengukuran ini dilakukan selama 2 minggu atau 14 hari. Itu proses perencanaan. Lalu proses penganalisis. Nah, setelah kalian ukur tingginya setelah 14 hari, nanti kalian akan bisa menganalisis kira-kira air campuran mana yang membuat tanamannya cepat tumbuh tinggi. Nah, setelah itu baru kalian membuat kesimpulan. Jadi kalian bisa lengkapi. Boleh mengikuti contoh Ibu ini, kesimpulannya seperti ini. Tinggal titik-titiknya kamu isi atau buat kesimpulan dengan kata-kata kalian sendiri. Baiklah, demikian materi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugas proyeknya dilaksanakan dan laporannya dibuat. Apabila kalian masih ada yang belum paham, bisa hubungi Ibu ya. Nah, silakan kalian sekreatif mungkin, seaktif mungkin melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan. Semoga kalian semua dapat memahaminya ya. Nah, jangan lupa didokumentasikan atau difoto. Foto saat mengukur tanamannya dan menyiram tanamannya setelah 14 hari dan pada saat pertama. Nanti di kelas silakan nanti foto dan laporannya dikirimkan ke Google Classroom kalian masing-masing ya. Baiklah, cukup sekian. Jika Ibu ada kesalahan mohon dimaafkan. Kita berdoa dulu, membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat ya belajarnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.